cuman Desa Jatiluwih yang mendapat dua penghargaan dunia dari PBB, Pak, di Indonesia ini. Yang menjadikan Jatiluwih spesial ini karena pertama kita bisa menjaga warisan leluhur kita, Pak. Manajemen di sini bagaimana kita jangan melulu sawah saja, Pak. Nah, dari sini sudah bagus kita kembangkan ke arah hutan. Dari kegiatan yang ada di Desa Jatiluwih ini, saya sampaikan 95% itu melibatkan masyarakat lokal. Halo Sobat Impact, kali ini saya berada di Desa Jatiluwih bersama Bapak I Ketut Purna atau biasa dipanggilnya Pak John. Pak John, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Desa Jatiluwih merupakan desa regeneratif atau bisa dikatakan desa sustainable. Desa Jatiluwih mendapatkan penghargaan UNWTO sebagai Best Tourism Village pada tahun 2024, akhir tahun yang lalu. Kita akan dengar langsung bagaimana penuturan tips and trik bagaimana Desa Jatiluwih mendapatkan penghargaan tersebut. Pak John, bisa sedikit cerita. Sebenarnya kemarin tahun 2024 kan Desa Jatiluwih mendapatkan penghargaan dari UNWTO sebagai Best Tourism Village tahun 2024, mewakili Indonesia bersama Desa Wigersari ya. Wigersari. Waktu itu. Iya. Sedikit cerita Pak John, mungkin gimana kok bisa dapat itu Pak John? Padahal kan konon katanya ini adalah inisiatif mandiri dari desa untuk mendaftarkan mengikuti penghargaan tersebut. Ya, oke Pak, terima kasih Pak Aryo. Pertama saya ingin sampaikan, saya tambahkan dulu Pak Aryo, sebenarnya Jatiluwih pada tahun 2012 sudah pernah mendapatkan penghargaan PBB juga sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO as a World Heritage untuk sistem subak dan sawah bertingkat yang ada di Jatiluwih. Itu pertama. Nah terus pada tahun 2024 seperti Pak Rio sampaikan tadi, kita mendapatkan Best Tourism Village dari United Nations Tourism WTO. Nah itu yang mengagumkan sekali bagi desa kami karena mungkin cuman Desa Jatiluwih yang mendapat dua penghargaan dunia dari PBB, Pak, di Indonesia ini. Luar biasa. Satu-satunya kita. Iya, Pak. Nah gini, perlu saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan Best Tourism Village dari United Nations itu tidak gampang. Indikatornya saya lihat banyak sekali, Pak. Lebih dari 150 indikator yang harus kita penuhi. Kriteria dari UN Tourism itu luar biasa beratnya, Pak. Makanya kita sebagai orang kampung di sini benar-benar bekerja keras. Kita bekerja dengan salah satu universitas juga yang ada di Bali untuk membantu kita untuk mentranslate apa sih maunya ini gitu. Karena indikator-indikator luar biasa beratnya. Tapi syukur, Pak, dengan dengan apa yang kita punya, dengan tim yang kita punya, dengan alam yang kita punya, dengan kebenaran yang kita submit ke badan dunia itu, akhirnya kita lolos, Pak, di Indonesia. Waktu itu saya tahu bahwa ada 6 desa yang dimajukan oleh Kementerian Pariwisata, tapi akhirnya syukur kita yang lolos sama salah satu desa yang ada di Jogja. Oke, ya. Pak, luar biasa, keren sekali. Jadi sebenarnya Pak, boleh nggak sih historinya gitu ya? Mungkin di desa wisata yang lain di Indonesia ingin mengikuti penghargaan tersebut, bagaimana caranya, Pak? Oh, caranya pertama ini yang untuk UN Tourism Best Village Tourism ini tidak kita ajukan sendiri, Pak. Oke. Kita harus melalui Kementerian Pariwisata. Itu harus. Nah, makanya ini bagi desa-desa lain yang mau mengikuti jejak kita, silahkan berhubungan langsung. Ada bagian-bagiannya nanti di Kementerian Pariwisata, kontak ke sana, kita akan dikasih arahan. Tapi tergantung nanti apakah indikator yang 150 lebih itu dipenuhi kriterianya oleh desa masing-masing gitu. Oke. Pak John, kan tahun 2012 menjadi World Heritage ya. Dalam hal ini kemudian 2024 kemudian mendapatkan penghargaan sebagai Best Tourism Village gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadikan Desa Jatiluwih ini spesial, Pak? Oh, yang menjadikan Jatiluwih spesial ini karena pertama kita bisa menjaga warisan leluhur kita, Pak. Berupa pertama yang di Jatiluwih orang lihat itu kan subak, Pak, sistem subak. Bagaimana
sistem Subak itu menganut ajaran yang di Bali yang disebut dengan Krita Karana, Bapak. Bagaimana hubungan kita dengan yang di atas, dengan alam dan sesama. Nah, inilah yang kita terus pertahankan sampai saat ini. Tradisi-tradisi Subak itu selalu kita pertahankan, kan kita jaga. Nah, itulah sebenarnya yang Bapak ketahui bahwa terlalu banyak sekarang warisan-warisan dunia itu sudah ditinggalkan. Tapi khususnya di Desa Jatiluwih kita tetap jaga ini berkelanjutan dan bahkan mendapatkan nilai lebih regeneratif jadinya, Pak. Ya, Pak, Bapak tadi terakhir menyebutkan regeneratif ya. Regeneratif itu kan bagaimana menjaga lingkungan gitu ya, menjaga budaya sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat, Pak. Kan Subak itu kan identik dengan bagaimana sistem pertanian. Gitu ya. Mungkin apakah masyarakat di sini tidak ada ketakutan? Mohon maaf nih Pak, katakanlah ada image terkait dengan menjadi petani itu susah kayanya. Nah, bahkan ternyata bagaimana dengan menjaga sistem yang ada ini bisa mensejahterakan masyarakat nggak sih Pak? Nah, ini supaya agar apa? Ya, nggak perlu deh jauh-jauh ke kota gitu ya, di desa mengembangkan desa gitu, menjadi desa itu mempertahankan pertanian, menjaga sistem irigasi Subaknya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Pertama Pak, saya mau sampaikan bahwa seharusnya kita semua warga desa ini menjaga apa yang sudah ada. Amin. Maksud saya seperti ini. Tugas kita adalah menjaga karena leluhur kita sudah mewariskan yang bagus. Inilah yang terjadi sebenarnya saat ini. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah bagaimana koordinasi kita dengan semua stakeholder yang ada di desa kita. Kita selalu bekerja sama. Kita ada meeting bulanan dengan Subak, meeting bulanan dengan desa adat, meeting bulanan dengan desa dinas. Bagaimana, apa sih harus kita lakukan untuk tetap kita bisa menjaga warisan ini. Dan apa keluhan-keluhan dari petani. Saya seperti pertanyaan Bapak tadi bahwa kalau jadi petani beras itu memang kita tidak pernah kaya, Pak. Tidak pernah kaya karena pertama kan Pak tahu lah, beras, harga beras itu dikontrol oleh pemerintah. Tapi Bapak, dengan kunjungan tamu ke Jatiluwih, itulah kontribusi yang kita bisa kasih lebih ke petani. Pertama, kita sudah melakukan penyemprotan dengan drone semua petani yang ada di Jatiluwih. Nah, itulah yang kita tunjukkan ke petani, semua upacara-upacara, baik itu namanya, karena di sawah ini Pak, banyak sekali ada upacara Pak. Dari mencari air, dari sebelum menanam, setelah padi menguning, itu banyak sekali upacara. Nah, ada namanya setiap 6 bulan itu ada namanya ngusabe, ada namanya ngusabo gede, ada namanya ngusabo alit. Nah, ini juga kita biayai dari tiket masuk yang dibayar oleh tamu ke Jatiluwih. Berarti poinnya gini Pak, kita selalu bersinergi, kita tidak mau menang sendiri. Kita apapun yang kita dapat, kita selalu berbagi ke petani dan seluruh masyarakat di Jatiluwih. Itu poin. Oke. Ya. Jadi dengan kata lain gini Pak, memastikan bahwa pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, atau sekarang ada tren istilah pariwisata regeneratif, itu benar-benar juga bisa membantu mensejahterakan seluruh elemen yang ada di masyarakat gitu ya, baik itu nanti petaninya sendiri gitu ya, kemudian pengelola masyarakat yang lain hingga yang ikut terlibat mendirikan UMKM maupun usaha-usaha homestay itu juga multiplier efeknya juga kembali lagi ke masyarakat itu sendiri ya Pak. Bener Pak, bener. Pertama kan sekali lagi yang dilihat orang ke Jatiluwih itu pertama sawah. Ini kita harus jaga benar-benar Pak. Nah setelah ini kita dari manajemen di sini, bagaimana kita jangan melulu sawah saja Pak. Nah dari sini sudah bagus, kita kembangkan ke arah hutan. Nah Jatiluwih ini bersyukur sekali Pak, kita berbatasan langsung dengan hutan Batu Karu, yang mana kita katanya bisa, kalau desa yang meminta, kita bisa mengelola hutan ini. Bagaimana kita kombinasikan nanti antara sawah sama hutan, dan juga kita sudah mulai Pak dari hasil penghasilan desa Jatiluwih dengan kedatangan kamu Jatiluwih, kita sudah mulai tiap bulan memberikan bibit apokat atau durian gratis kepada masyarakat di Jatiluwih. Nah inilah yang kita lakukan, dan kita berharap suatu saat nanti desa Jatiluwih di samping kita menjadi penghasilan beras merah yang paling terkenal di Bali, kita juga menjadikan Jatiluwih senternya apokat sama durian.
Oke. Itu yang terjadi, Pak. Jadi mimpinya selain beras merah tadi, Ya. sebagai center yang ada di Bali juga alpukat dan durian. Iya, benar. Wah, Ya. luar biasa sekali dalam hal ini, Pak. Ya. Nah, gitu, Pak John, kan biasanya kesuksesan sebuah desa wisata itu tergantung dari pengelolaannya. Nah, boleh tahu nggak Pak John, agar nanti Sobat Impact semua ini bisa mengetahui sebenarnya pola pengelolaan sebuah desa wisata itu baiknya seperti apa? Karena Pak John ini merupakan ketua pengelola desa wisata Jatiluwih, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai manajer. Kalau saya ngelihatnya bukan hanya manajer, beliau merupakan sebuah direktur maupun CEO-nya gitu ya dalam hal ini, karena bertanggung jawab semuanya. Nah, Pak John, boleh nggak sedikit cerita terkait dengan strukturnya? Karena kan banyak banget, biasanya di Bali itu ada desa administratif, desa adat, dan lain sebagainya, Pak John. Ya. Gini, Pak, sebenarnya saya mewarisi saja. Sebenarnya saya sudah di awal pembentukan desa DTW, Daya Tarik Wisata Jatiluwih ini, saya yang manajer, Pak. Okay. Tapi karena saya tinggal di Denpasar, akhirnya saya serahkan ke orang lain gitu. Okay. Nah, sebenarnya gini, Pak. Pertama, harus ada peran pemerintah di sini. Okay. Harus ada peran pemerintah. Kenapa ada peran pemerintah? Karena regulasi ada di pemerintahan gitu loh. Nah, sekarang siapa yang harus duduk dulu sebelum kita bikin namanya badan pengelola di desa ini adalah semua petinggi-petinggi desa. Pertama ada pemerintah, kedua ada namanya Pak Perbekel, kepala desa, ada of course di Bali ini ada namanya desa adat, namanya Jeroben Desa Adat. Of course yang di sini karena kita menampilkan sawah, kita akan majukan yang namanya Pekaseh. Pekaseh itu kepala subak, Pak. Kepala subak kayak kepala subak. Apa kepala perwakilan petani. Okay. Benar. Nah, itu yang terjadi di Jatiluwih. Dan ini di tahun 2012 sudah diadakan namanya perjanjian kerjasama PKS antara 5 pihak ini. Pertama, saya ulang lagi sekali bahwa ini dari pihak pemerintah, dari pihak desa dinas, dari pihak Jeroben Desa Adat, dan pihak petani. Nah, inilah membentuk namanya badan pengelola. Nah, badan pengelola inilah yang menunjuk saya untuk menjadi manajemen operasional. Yang mana seperti Pak bilang lagi, saya sebagai manajernya di sini. Nah, dari sini akhirnya semua nanti kebijakan saya harus koordinasikan dengan bos saya ini, kepala desa ini. Bahasanya komisaris atau pemilik saham gitu ya. Komisaris sama pemilik saham ini. Nah, sebelum saya melakukan action di lapangan. Berarti setiap tahun saya menyusun program-program apa yang akan saya lakukan setiap tahun di awal tahun itu sudah mulai di-approve oleh badan pengelola ini. Saya cuman menjalankan perintah sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh badan pengelola atas usulan saya. Oke, luar biasa. Berarti kan artinya gini, Pak, sebenarnya kalau ada pemegang saham tadi dari seluruh desa, kemudian ada pengelola gitu ya. Kalau saya ngeliatnya sih Pak John bukan hanya sebagai manajer gitu ya, bahkan direkturnya bagaimana mengatur operasional seluruh yang ada. Tapi bisa dilihat di sini artinya apa, Pak? Pengelolaan desa wisata itu harus dalam hal ini dikelola dengan cara profesional. Gitu ya. Kalau hanya melalui kelompok-kelompok kodarwis gitu ya, yang tidak secara profesional benar-benar gitu ya, dalam hal itu dikelola secara profesional, mendapatkan manfaat secara profesional dan lain sebagainya, kemungkinan besar juga akan tidak berhasil ya, Pak, dalam hal ini. Nah, boleh tahu nggak sih, Pak, mungkin bocoran supaya teman-teman Sobat Impact, khususnya kepala desa yang ada gitu ya, masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, kalau ya boleh nggak bocoran, boleh nggak sih Pak cerita terkait berapa sih Pak minimal pendapatan per tahun dari desa Jatiluwih ini, Pak, gitu ya? Gini, Pak, pertama saya setuju banget dengan kata-kata profesional tadi, karena mohon maaf kalau sudah namanya uang, kalau kita tidak kelola dengan profesional itu pasti ada masalah. Karena kalau Bapak minta bocoran, saya sampaikan juga bahwa sebelum saya kelola desa ini penghasilannya per tahun itu 11 miliar sekian. Tapi begitu tahun kemarin di 2024 penghasilan kita sudah di atas 18 miliar, Pak. Wah, ya. Luar biasa sekali, Sobat Impact. 18 miliar dalam waktu 1 tahun. Bayangkan, jadi minimal 1,5 M per bulan ya, berarti luar biasa sekali. Jadi artinya apa? Selain tata kelola yang benar, dikelola dengan profesional, pastinya desa wisata akan terus maju dan berkembang. Bahkan bisa memberikan manfaat ya, Pak, secara berkelanjutan. Luar biasa manfaatnya. Luar biasa dalam hal ini. Nah, dengan penghasilan
sebesar itu, Pak? Ya, ada nggak sih, Pak, dampak negatif? Kan selalu ada ya, dampak positifnya mensejahterakan. Nah, kemudian dampak negatif dari pariwisata di Desa Jatiluwih itu seperti apa, Pak? Dalam hal ini, apa sih tantangan terbesarnya, Pak? Kalau bilang saya dampak negatif dari pariwisata di Jatiluwih hampir tidak ada saat ini, Pak. Karena apa? Karena kan kita pariwisata datang ke sini menikmati alam. Mungkin yang kalau saya sampaikan dampak negatifnya karena sampah aja. Tapi gitu loh, Pak. Tapi dari tim saya kan sudah ada divisi kebersihan. Hampir Bapak datang ke Jatiluwih, pemandangan di sawah ini kalau saja tidak dibuang siang hari, kalau pagi hari kita sudah sapu bersih semua. Akhirnya semua kunjungan wisatawan yang datang ke Jatiluwih itu sudah melihat bersih sekali. Tapi setiap jam itu memang kita kontrol untuk sampah di desa kita. Cuman sampah aja negatifnya, Pak. Saya bilang sih positifnya hampir 99%, negatifnya cuma satu, yaitu sampah aja. Ya, padahal kalau ngomongin sampah yaitu dari perilaku wisatawan sendiri ya. Nah, seringkali gini, Sobat Impact, biasanya kan kita selalu belajar atau mendengarkan istilah sustainable tourism. Apakah kita juga pernah menggaungkan menjadi sustainable travelers gitu ya, Pak? Jadi sebagai traveler yang bertanggung jawab gitu ya. Kita menuntut sebuah desa gitu, sustainable. Karena kita sendiri buang sampah gitu ya. Jangan sampai seperti itu, Pak ya. Dalam hal ini. Nah, Pak, artinya Bapak tadi sudah menjelaskan terkait dengan peran seluruh pihak desa, pedesa, kemudian desa administratif, kemudian pengelola. Pak, sebenarnya apa poin penting terkait dengan pengembangan desa? Apakah boleh dikatakan bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Jatiluwih, Pak? Apakah semua ikut bergerak gitu, ikut berpartisipasi terkait dengan pengelolaan atau pengembangan sebuah desa? Apakah ada, biasanya kan gini, Pak, kalau ada duit gitu ya, karena partisipasinya ada, kalau ada duit biasanya iri-irian gitu ya. Wah, ini duit itu kok sedikit, dapat sedikit. Nah, kemudian apakah memang partisipasi warga itu juga sebagai pendukung kemajuan dan keberhasilan Desa Jatiluwih? Nah, ini sebenarnya yang terjadi di Jatiluwih, Bapak. Maksud saya begini. Kita benar-benar secara open, secara terbuka bagaimana pengaturan keuangan itu dari manajemen operasional dulu. Itu pertama. Kitalah yang sebenarnya membagi uang itu kepala dinas, ke Pemda, ke Subak dan segalanya. Memang kita tidak ada hak untuk mengurus sampai di sana. Tapi saya lihat ini pengaturannya, saya lihat untuk ke desa adat, untuk desa dinas sudah bagus sekali. Ya, jadi tidak ada konflik, tidak ada masalah gitu ya. Dan di samping itu, pertanyaan Bapak yang kedua tadi, memang dari kegiatan yang ada di Desa Jatiluwih ini, saya sampaikan 95% itu melibatkan masyarakat lokal. Kenapa 5%-nya itu? 5% kan kita harus cari profesional, Pak. Kita hiring dari tim medsos yang lebih profesional. Mungkin lebih kecil, Pak. Saya bilang sih mungkin 2-3% saja untuk dari luar gitu. Artinya hampir 100% masyarakat yang ada di desa ikut berpartisipasi. Berpartisipasi, Pak. Semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Jatiluwih, karena setiap tahun kita ada namanya Jatiluwih Festival. Itu di Jatiluwih Festival saya garansi 95% semua yang import di sana itu adalah penduduk lokal. Ya. Baik. Luar biasa sekali. Pak John, tadi kan cerita tahun 2012 ditetapkan sebagai World Heritage gitu ya dalam hal itu. Pak, artinya mulai kapan sih sebenarnya Jatiluwih ini ada terus kemudian menjadi sebuah desa wisata gitu, Pak? Apakah memang dulu memang karena saya ngelihatnya ini anugerah ya, anugerah dengan keindahan yang sangat luar biasa. Apakah memang didesain jadi desa wisata atau ya merupakan anugerah itu? Dari kapan, Pak, mulai aktifnya? Gini, setahu saya, Pak ya, setahu saya dari tahun 70-an itu sudah ada wisatawan Eropa ke Jatiluwih. Luar biasa. Dari tahun 70-an. Saya masih ingat, saya waktu kecil waktu itu saya masih kerja di sawah. Itu sudah ada PW tamu Prancis, tamu Jerman itu sudah datang ke Jatiluwih. Nah, itu slow but sure, Pak. Makanya sekali lagi membuat desa wisata itu berproses, Pak. Tidak bisa. Nggak bikin kayak sekarang, mengkopi instan bikin jadi enggak ya, Pak? Susah, Pak. Susah. Tapi bisa, tapi akan bertahan lama apa tidak gitu. Kita slow down dulu di awal. Nah, makanya dari tahun 70-an sudah ada wisatawan asing datang ke Jatiluwih. Nah, petinggi-petinggi kita di desa, kita harus acungi jempol bahwa merekalah sebenarnya yang mengajukan Desa Jatiluwih menjadi warisan dunia di tahun 2011.
gitu. Dan beruntung sekali di tahun 2012 kita mendapat penghargaan itu. Hmm. Jadi Itu, Pak. ada arahan, adanya komitmen gitu ya, komitmen pendahulu gitu ya, bagaimana terkait dengan pengembangan desa, kemudian komitmen seluruh masyarakat juga partisipasinya, akhirnya membuat desa ini akhirnya mulai tahun 2012 ya aktif ya, aktif sebagai desa wisata berdasar karena mendapatkan itu tadi ya, mendapatkan dari World Heritage dari UNESCO, UNESCO ya, wah luar biasa sekali Pak. Selain Subak Pak, potensi yang ada di Desa Jatiluwih apa saja Pak? Oh, banyak sekali Pak. Nah, ini ya. Apa jadi Pak? Pertama Subak. Kedua saya sudah sampaikan di sini memang cocok sekali dengan kopi Pak. Kopi. Oke. Kopi di sini Robusta sama Arabica itu bagus banget. Asli di sini. Asli di sini. Ada ya? Ada.